Lo pernah denger nama Alas Roban? Itu loh, hutan lebat di jalur Pantura, Batang, Jawa Tengah. Jalur maut yang sering banget dikaitin sama kecelakaan aneh, penampakan. Bahkan cerita-cerita mistis yang kadang bikin orang mikir, apa iya bener ada sesuatu di sana? Nah, gue punya satu cerita. Cerita tentang sebuah sumur tua yang katanya jadi pusat dari semua misteri di Alas Roban. Gue kasih tahu dari awal ya, ini bukan sekadar cerita horor buat nakut-nakutin. Ini cerita yang katanya masih hidup di sana. Dan mungkin lo bakal mikir dua kali kalau lewat situ sendirian. Jadi begini ceritanya bro. Dulu, sekitar tahun 80-an, ada seorang sopir truk bernama Pak Darto. Dia udah biasa banget bawa muatan lewat jalur Alas Roban, apalagi malam hari. Buat dia, jalanan itu kayak rumah kedua. Gelap, sepi, meliuk-liuk, tapi ya udah biasa. Sampai suatu malam, truknya mogok di tengah hutan. Mesin tiba-tiba mati, lampu padam, gelap gulita. Bayangin, tengah malam, di hutan yang terkenal angker, sendirian pula. Pak Darto turun, nyoba buka kap mesin, tapi pas dia nengok ke arah samping jalan, dia ngeliat ada cahaya kecil, kayak lampu minyak, redup banget. Awalnya dia cuek, mikir mungkin ada rumah penduduk atau pos jaga. Tapi makin lama, cahaya itu bergerak, bukan diem. Bukan juga lampu mobil, kayak ada yang ngelambain pelan. Karena penasaran, dan mungkin agak panik, dia jalan ngikutin cahaya itu. Sampai akhirnya dia nemuin sebuah sumur tua, di tengah-tengah hutan, ditutupi akar pohon besar. Sumurnya dalam banget, hitam pekat, dan dinginnya itu loh, kayak bukan dingin biasa. Nah, dari sinilah cerita anehnya mulai. Pak Darto ngedenger suara, bukan suara orang jelas, tapi kayak bisikan dari dalam sumur. Turunlah. Turunlah, dek. Siapa coba yang bisik-bisik tengah malam dari dalam sumur? Dia udah mau kabur, tapi tiba-tiba kakinya kayak berat banget. Kayak ada yang narik dari bawah tanah. Semakin dia ngerasa takut, semakin berat langkahnya. Dan di atas sumur itu, dia ngeliat bayangan perempuan berambut panjang, pucat, dengan mata kosong. Pak Darto jatuh pingsan di depan sumur. Tubuhnya terlihat kaku dan wajah ketakutan. Besok paginya, truknya udah ketemu sama warga yang lagi lewat. Tapi Pak Darto dia duduk diam di pinggir jalan. Tatapannya kosong, mulutnya komat kamit kayak ngomong sama seseorang. Katanya, sejak malam itu, dia nggak pernah lagi mau lewat Alas Roban. Bahkan dengar kata sumur aja dia langsung gemeter. Sekarang, orang-orang percaya sumur tua itu bukan sumur biasa. Ada yang bilang, itu pintu masuk ke dunia lain. Ada juga yang cerita, sumur itu dulu dipakai buat membuang korban pesugihan. Makanya energinya gelap banget. Dan kalau lu lagi apes lewat Alas Roban, apalagi sendirian, bisa aja lo tiba-tiba ngeliat cahaya kecil yang ngajak lo jalan ke dalam hutan. Katanya sih, itu jalan menuju sumur tadi. Tapi gini, twistnya yang bikin cerita ini makin merinding. Beberapa tahun lalu, ada tim peneliti lokal yang nyoba cari sumur itu. Mereka bawa alat, kamera, dan GPS. Mereka nemuin bekas fondasi tua, bener ada kayak lingkaran sumur ditutupin akar. Tapi pas salah satu dari mereka nurunin kamera ke dalam, layar jadi gelap total. Gak ada cahaya, gak ada pantulan air, cuma suara lirih kayak orang nangis pelan. Dan ketika kamera ditarik naik, kabelnya basah kuyup, tapi bukan air. Baunya amis, kayak darah segar. Sampai sekarang, gak ada yang berani nerusin penelitian itu. Katanya kamera yang dipakai pun rusak. Gak bisa nyala lagi. Jadi, kalau lo lewat Alas Roban, tengah malam, terus tiba-tiba mesin kendaraan lo mati, dan lo ngelihat cahaya kecil di pinggir jalan, jangan pernah lo ikutin. Karena bisa aja, lo gak balik lagi. Sumur itu masih ada, dan dia masih haus.